Taekwondo adalah bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Pertama kali olahraga ini dibawa oleh Maurice Domingus pada 1975 di Jakarta Utara, tepatnya Tanjung Priok. Arti dari Taekwondo terdiri dari 3 suku kata yang memiliki arti yang berbeda, yaitu Tai artinya kaki, Kwon artinya pukulan dengan tangan, dan Do artinya seni. Sehingga apabila digabungkan menjadi seni bela diri yang menggunakan kaki dan tangan sebagai senjata bela diri untuk menaklukkan lawan. Seni bela diri inilah yang ternyata membawa perempuan yang biasa disapa Sam ini meraih keberhasilan dengan membawa medali perak di ajang PON Papua 2021 mewakili Jawa Tengah. Di tengah kesibukannya sebagai atlet Jawa Tengah yang mengharuskannya menetap di Semarang, saya beruntung mendapat kabar bahwa Samara bersedia pulang ke Pekalongan untuk berbagi pengalaman dan cerita inspiratifnya. Sobat Inspirasi Prestasi, sekarang saya udah di GOR. Nah, saya tuh pengen banget belajar Taekwondo. Di bawah saya ini udah ada baju Taekwondo nih, dan saya akan berganti. Let's go. Kita pakai celananya dulu ya. Semoga muat ya Allah. Muat. Siap menuju pelatnas 2022. Oke, gimana ya? Aduh, Taekwondo itu gimana sih? Ngasal deh. Kita coba jurus tendangan langit ya. Iya. Kenapa gue jadi kayak boxing ya? Yaudahlah, nggak apa. Aduh, capek juga ya ternyata latihan tanpa pelatih. Ngasal banget nih tadi jurusnya. Apa aja, bingung. Aduh, kayaknya emang butuh banget nih pelatih. Ini dia. Aduh, Samara, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, pemirsa Sobat Inspirasi Prestasi, Samara. Tadi seperti yang udah aku singgung tadi juga ya, bahwa Samara ini adalah anak berprestasi dari Kota Pekalongan yang sekarang udah di provinsi ya? Ya, alhamdulillah. Nah, Sam, aku mau latihan Taekwondo tapi nggak tahu nih caranya. Gimana nih menurut kamu? Easy lah. Gimana nih menurut kamu? Mantap. Ini bener nggak? Salah. Salah lu. Terus gimana dong? Yuk. Coba diajarin dong, Sam. Aku sangat sotoy sekali hari ini ya. Ini madepnya gimana? Ini sama aja. Oh, sama aja. Kita lepas. Oke. Samain. Kita tekuk sampai sini. Oke, bentar. Tekuk sampai sini. Yang kanan di atas. Yang kanan di atas. Putar ke bawah. Putar ke bawah. Tarik samping. Oke. Sama. Ininya yang Kiri atas. Kiri di atas. Kiri yang diputar. Oke. Masuk. Tarik. Tarik. Gini bener ya? Iya. Tinggal dirapiin aja. Oh, tinggal dirapiin. Oke. Nah, gini baru bener. Makanya latihan tuh sama ahlinya nggak usah sotoy ya. Iya. Oke, Sam. Langsung aja nih ya. Gaya pertama apa nih? Kita Yang basic dulu aja. Iya, basic Basic. aja. Kita nendang apcagi dulu aja. Apa namanya? Apcagi. Apcagi. Iya. Taekwondo itu dari Korea. Iya, dari Korea. Itu bahasanya Korea. Iya, bahasa Korea. Ada itu nggak sih kayak anyong gitu-gitu? Ada. Kalau kita pertemuan pertama itu biasanya chariot. Chariot artinya siap.
Chariot. Ya, Oke, siap. terus Kyungre, hormat. Kyungri. Sarangnya udah nggak ada ya? Terus? Terus ya. Oke. Udah, itu penghormatan. Gitu. Kalau kita mau mulai tendangan, diawali dengan kata-kata Junbi. Chunbi. Junbi, kaki dibuka, tangan masuk. Oke. Kalau mau mulai tendangan, kita jirigi jumbi. Apa? Jirigi jumbi. Jirigi Chunbi. Artinya siap-siap juga. Siap-siap juga. Ya. Terus itu? Kita mau nendang apsagi. Apsagi. Ya, kita moving dulu. Nendang apsagi lurus tuh, Mas. Gila. Terus. Sama. Alright, Wede. Sekarang kita doryocagi, tendangan miring. Tendangan miring. Jadi, tadi yang aku tuh udah bener ya berarti ya? Iya. Apsagian gitu Ya, ya? udah. Kita miring. Oke. Alright. Duh, belum apa-apa udah keringetan banget nih, mantap. Terus kita doryocagi, ayun, atas. Bawah. Wah, nggak bisa tinggi. Ayun atas, ke bawah. Oke. Terus ada tendangan muter juga. Oh, gimana tuh? Namanya dwicagi. Kita muter Oke. gini. Udah, nyerah. Aduh. Itu belum apa-apa. Aduh, bentar ya, kos-kosan banget nih. Oke. Pelatihannya udah, sekarang aku tuh penasaran banget sama kamu, tentang taekwondo and all about you. Aduh, duduk ya, Sam ya. Nggak kuat nih. Aduh, akhirnya aku bisa ketemu kamu setelah kita janjian kayaknya udah lama ya. Lama banget. Iya, karena kamu harus stay di Semarang karena atlet provinsi mewakili Jawa Tengah di berbagai macam turnamen provinsi dan nasional juga ya. Iya. Sam, first question nih. Taekwondo buat kamu tuh apa sih? Taekwondo buat aku tuh kayak semacam apa ya? Hidup aku lah. Soalnya saya hidup gara-gara taekwondo juga. Saya makan, saya beli apapun itu dari taekwondo. Karena uang semua kebutuhan aku dari taekwondo semua. Jadi taekwondo is your life. Is my life. Oh my god, dalam banget ya. Itu apa ya? Terus kenapa kamu itu ada ketertarikan untuk masuk taekwondo? Oh. Waktu dulu itu kelas 4 SD, saya masuk ikut gara-gara lihat saudara saya latihan di SD. Ini kok anak pakai baju putih-putih mau apa gitu. Oh, ikut taekwondo. Habis itu waktu itu juga pernah bimbang mau ikut renang apa badminton. Renang tapi takut tenggelam. Badminton di Pekalongan tuh kayaknya kurang tahu di mana tempat kayak latihannya gitu. Akhirnya udah ngomong sama bapak, Pak, pengen ikut taekwondo sama kayak itu sama si Kiki gitu. Ya udah ikut sana lihat gitu. Lihat, ih pengen gitu. Ya udah sana ikut, yuk besok beli baju gitu. Langsung gitu. Udah latihan di sana akhirnya. Oh, gitu. Jadi kisah kamu kenapa kamu akhirnya memilih taekwondo dan ternyata taekwondo itu buat kamu adalah ya hidup kamu gitu. Iya. Berawal dari kamu tuh nggak sengaja ngelihat ada teman-teman dan juga sepupu kamu waktu itu latihan taekwondo. Iya. Terus penasaran, akhirnya kamu bilang ke bapak dan alhamdulillah bapak langsung responnya sangat positif banget gitu ya. Iya. Dan berarti kamu kelas 4 waktu itu masih kecil. Itu gimana cerita ketika waktu itu awal latihan dan lain sebagainya? Awal latihan kalau di SD masih kayak main-main aja lah. Oke, nggak apa-apa. Kalian mau apa? Nendang. Ya, nendang. Ayo, nendang gitu. Habis itu capek, istirahat gitu. Terus waktu itu sempat kejuaraan di Semarang. Pertama kali kejuaraan di Semarang tanpa bapak, tanpa ibu, cuma sama pelatih sama teman-teman. Di sana baru sampai udah nangis. Kenapa? Takut gitu. Nggak ada yang dampingin. Kelas 5 berarti itu. Oh, berarti 1 tahun setelah terjun di di taekwondo. Langsung kejuaraan di Semarang. Iya. Dan waktu itu bener-bener pertama kalinya. Pertama kali. Sampai akhirnya kamu grogi dan lain sebagainya nangis. Nangis. Waktu itu gimana pelatih? Pelatih cuma udah nggak apa-apa ini buat pengalaman kamu gitu, nggak apa-apa udah. Besok-besok kan maksudnya bisa kayak buat pengalaman kamu, besoknya bisa lagi ikut lagi gitu. Jadi buat nambah jam terbang aja gitu. Oh gitu, jadi itu pertama kalinya banget dan itu benar-benar pengalaman yang nggak dilupain banget ya Sam ya. Dan waktu itu apa ya, ketika kamu lomba di situ, walaupun dengan keadaan nangis tetap
berjalan atau gimana? Jalan. Dan kamu dapat? Nggak dapet. Nggak dapet. Itu pertama kali kejuaraan nggak dapat apa-apa. Gimana perasaan kamu waktu itu? Waktu itu kayak, oh besok masih ada kejuaraan, saya harus latihan lagi, saya besok harus dapat medali. Gitu. Jadi kekalahan pertama kamu itu nggak membuat kamu akhirnya memutuskan untuk langsung belok arah gitu ya? Nggak ada. Kamu terjang terus ya? Iya. Gila, keren banget sih Samara. Ceritanya apa ya, cukup unik gitu ya. Perjalanan kamu masuk ke taekwondo aja tuh hal yang bukan yang direncanain atau ada dorongan dari awal orang tua gitu. Nggak ada. Dan kamu benar-benar inisiatif sendiri untuk masuk ke dunia taekwondo sampai akhirnya kamu bisa menggeluti itu sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong soal taekwondo gitu ya, sampai akhirnya kamu bisa sebesar ini, sebetulnya kamu tuh orang yang penakut nggak sih? Kalau dibilang penakut, sebenarnya penakut. Tapi kalau terpaksa, rasa takut itu hilang. Oh gitu. Iya. Dari kecil kamu emang suka ngajak berantem teman gimana? Bercanda. Enggak pernah ngajak berantem. Tapi kadang kalau ada orang yang, ini orang ngapain sih gitu. Kalau nggak cocok sama aku, langsung ngopo kayak gitu. Duel gitu ya? Sini gitu. Oke, jadi emang kamu apa namanya ya? Ya emang nggak gimana juga sama apa ya, kayak berantem itu enggak sama sekali. Enggak. Tapi emang kamu pure karena kamu suka dengan taekwondo itu. Gimana sih dukungan orang tua terhadap apa yang sedang kamu lakukan ini? Dukungan orang tua tuh mantap banget, Mbak. Dari bapak dulu sangat kayak, ayolah kamu ikut, kamu udah turun, ya udah sekalian jangan tanggung-tanggung. Itu Mbak yang bikin saya kalau mau keluar dari taekwondo itu. Kalau kamu udah keluar, ya udah kamu nggak bakal diurusin gitu loh Mbak. Nggak jadinya. Emang pernah sempat kepikiran buat Pernah. keluar? Kenapa? Karena udah capek aja gitu, bosen sama taekwondo gitu. Terus, nah kamu udah sampai sini, udah kejuaraan udah banyak, uang yang dikeluarin juga udah banyak, kamu mau berhenti sampai sini? Kan eman-eman gitu. Kalau udah jebur, ya udah langsung aja, nggak usah tanggung-tanggung gitu loh. Waktu itu ibu sempat juga ngedukung aku buat keluar juga akhirnya. Oh iya, ibu iya, kenapa? pernah. Terus lah anak wedok gitu. Masa suruh tanding-tanding terus gitu kan kasihan gitu Mbak. Gitu. Jadi ada perbedaan pendapat juga waktu itu, Iya. ayah dengan ibu gitu ya. Ya, terus kamu gimana di posisi tengah-tengah itu, mau ikut yang mana nih gitu? Tetap ikut yang bapak sih. Tetap ikut yang Soalnya waktu itu gara-gara saya keterima di pusat pelatihan di daerah itu Mbak pertama kali itu. Nah itu dari situ akhirnya udah sampai situ, yang belakang-belakangnya kamu kok mau berhenti aja kayak gitu kan, kayak sayang banget gitu loh Mbak. Akhirnya udahlah ikut aja. Waktu tempat di pelatihan itu kan di asramanya itu tuh nggak betah, sampai nangis pingin pulang ya udah pulang gitu. Berapa kali aku balik sana itu gara-gara nggak betah itu Mbak. Apa yang buat kamu nggak betah? Latihannya capek banget. Jadi emang itu ya tempaan-tempaan yang kamu alami di dunia taekwondo. Iya. Ternyata nggak semudah itu kamu menjalani, dan Iya. aku nggak nyangka sih, maksudnya prestasi sebanyak Samara aja tuh tetap aja ada perasaan-perasaan ingin nyerah gitu ya. Tapi akhirnya kamu tetap bertahan karena pasti dukungan dari orang tua, dan kamu inget ketika kamu awal masuk ke taekwondo, perjuangan kamu seperti apa sampai diterima jadi atlet daerah. Keren banget ya. Dan apa namanya, aku mau tanya lagi soal pengalaman kamu paling terberat di taekwondo selain latihannya banyak itu. Misalkan kamu pernah cedera atau gimana sampai kamu harus vakum atau gimana, pernah nggak? Waktu itu pernah, waktu persiapan buat Porprov 2018. Saya latihan itu masih posisi latihan dan sparring. Nggak sengaja itu tangan saya tuh ngeblok, di situ langsung bengkak gede. Terus ditarik sama teman saya tuh, ditarik, kretek, Dek ini bunyi loh gitu, ini bunyi. Lah terus gimana? Habis itu udah suruh sparring lagi Mbak. Akhirnya saya pakai lagi, saya dobelin pakai pelindung yang lain. Main kena lagi, di situ tambah gede. Terus bilang sama pelatih, ini gimana? Udah nggak apa-apa, dikompres dulu aja.
saya kompres kok malah ngilu. Waktu itu ada Master Bambang itu suruh udah di rongsen aja gitu. Rongsen, terus kita rongsen ke Karyadi. Ternyata fraktur gitu. Patah tulang. Iya. Fraktura. Retak. Itu gimana? Kamu akhirnya vakum? Enggak vakum, tetap disuruh latihan sih. Gimana ceritanya? Itu kan sakit banget. Iya, kita kan dipakein itu dulu. Apa namanya itu? Gelebetan itu. Iya, perban gitu ya. Sama disuruh gendong kayak gini, udah nggak apa-apa. Kamu kakimu masih bisa toh? Iya, masih bisa gitu. Ya udah kamu nendang aja, nendang tangannya tapi diam nggak apa-apa. Kira kayak gitu. Oh my god. Terus habis itu digip di Budi Rahayu sini. Balik ke sana, gimana Sam? Nggak apa-apa Sanim, cuma digip aja gitu. Cuman digip aja, kalau aku udah nangis, golor-golor nggak mau latihan, udah. Tapi keren banget sih Samara masih tetap bisa bertahan walaupun tetap digendong berarti gitu ya? Digendong dan digendong akhirnya fokus latihannya ke kaki. Ke kaki. Luar biasa. Nah, saya habis ini aku mau bincang-bincang soal pengalaman kamu di PON Papua kemarin yang dapat perak dan kejuaraan-kejuaraan lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Inspirasi Prestasi, kembali lagi di Inspirasi Prestasi Inspires You bersama Samara. Oke Sam, ini lanjut ya soal PON Papua kemarin, kemudian seleksi PON Papua dan satu lagi apa Sam? Kejurnas. Aku mau tanya pertama, berarti kan seleksi menuju PON itu gimana ceritanya? Jadi seleksi menuju PON tuh kita ambil yang Porprov 2018 itu. Aku dapat juara 2, terus dipanggil sama Plada buat latihan bareng, buat mengikuti prapon dulu. Prapon prakualifikasi buat PON itu. Nah, kita latihan di situ berapa anak? 20 anak. 20 anak dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kita latihan di Gembleng pagi, siang, sore latihan. Pagi fisik, siang spesialisasi, sorenya itu teknik. Nah, di situ kita latihan pagi 2-3 jam, siang cuma 1 jam aja, sorenya 2-3 jam juga. Itu kita dilatih gila-gilaan. Segila apa? Kalau menurut saya, Mbak pernah nggak lari 400 meter kali 20? Boro-boro 100 meter aja udah mengkis ya, 400 meter itu, kali 20, capek gue semaput sama. Ya, itu Mbak, kayak gitu. Itu 2 set. My God. Oke, terus? Itu 2 set. Itu setiap hari Rabu sama Sabtu. Setiap hari Rabu dan sama Sabtu. Jadi seminggu 2 kali, tapi seintens itu. Iya, paginya itu. Terus? Yang lain kayak plyometri, kita lompat, kayak apa ya? Lompat-lompat gitu. Oh, jadi ada kayak pelang-pelang. Gawang ya. Oh, gawang gitu. Kita itu latihan kayak gitu juga. Iya. Taekwondo itu kompleks Mbak, semua itu harus ada. Renang pun kayak kamu harus latihan renang enggak gitu maksudnya. Kayak gitu. Kayak kita harus punya power, kita punya speed, kita punya balancing, kita punya kayak endurance gitu, ketahanan gitu ya. Iya. Kita taekwondo harus punya semua Mbak. Kalau lenceng salah satu jomplang ya, jomplang. Gitu ya. Oke, itu menuju ke seleksi PON-nya. Ya, nah, ketika kamu seleksi, apa yang terjadi waktu itu? Waktu di prapon itu berarti kan dibagi zonasi. Kalau taekwondo ada zona A, B, C. Jawa Tengah masuk ke zona B, ada Jateng, DKI, Sumber, terus Riau, sama 4 lagi itu mana tuh saya lupa. Nah, waktu itu saya ketemu pertama sama DKI. Itu juga atlet senior itu. Senior saya tapi di Jakarta gitu. Katanya udah senior banget itu. Wah, kamu ketemu ini ya? Iya.
udah nggak apa-apa, yang penting yakin gitu. Siap gitu. Iya. Kita main tuh poin seri terus, kejar-kejaran terus itu. Terus itu seri terus tuh selama berapa lama? 3 ronde, 1 ronde 2 menit. Kalau sepak bola udah penalti tuh ya, itu tendangan penalti aja lah daripada seri mulu gitu ya. Iya. Kalau taekwondo gimana? Jadi kita 2 menit main, istirahat 1 menit, 2 menit lagi kita main, istirahat 1 menit, 2 menit kita main. Nah, waktu di ronde ketiga itu sana mungkin udah capek, saya udah capek sana, tapi udah lemes Udah banget. lebih capek dari Iya, kamu lebih ya? capek dari saya. Habis itu nggak sengaja kaki saya angkat aja itu, kena kepala. Terus akhirnya Terus dia kaget, wah ketinggalan jauh nih. Terus dia ngejar-ngejar kan, kalau semisal sana ngejar, kalau di taekwondo sana ngejar ngasal gitu, sini malah enak buat dapat poin ke dia. Akhirnya saya dapat poin terus tuh. Jadi selisih berapa? 4 apa 5 poin wah, gitu. telak juga ya. Iya itu, habis itu udah selesai langsung Akhirnya kamu alhamdulillah masuk ke final. final. Langsung final. Nah, ketika di PON Papua itu gimana ceritanya? PON Papua saya main pertama juga sama, kehabisan. Kehabisan nafas itu, capek banget, nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara waktu itu saya lupa belum makan. Oh bisa ya, belum makan udah langsung PON Papua aja. gimana terus? Terus habis itu ronde pertama itu gila, ini capek banget gitu, udah kaki itu udah kayak ngewel semua gitu Mbak, udah nggak kuat. Tapi alhamdulillah mungkin emang rezeki saya Mbak, saya nendang, siapnya saya nendang masuk poin, siap saya nendang masuk poin. Terus sana juga kebingungan mau ngapain juga. Akhirnya saya menang di ronde pertama itu, di partai pertama. Yang partai kedua ketemu sama Riau, lamanya lumayan pendek sih, jadinya bisa lah buat ngatur-ngatur jarak kita. Nah yang ketiga ini sama tuan rumah, sama Papua. Tahu Mbak, jadi gini, kita masuk nih, kan banyak orang Papua semua di situ, pada teriak Papua, Papua kayak gitu. Kamu gimana sih, down ya? Jateng mana? Jateng nggak ada suaranya kayak gitu. Jateng nggak ada suaranya. Gila ini Papua. Gitu. Terus akhirnya berdoa sama pelatih. Bismillah ya Dok, Bismillah. Ya Sani, Bismillah. Udah kita main ronde pertama itu 4-2. Saya 2, sana 4. Yuk bisa Dok, bisa. Nggak apa-apa, bisa. Tenang gitu. Ya nih, udah kita masuk lagi. Habis itu 4 sama. Terus 6-4 kena jadi 10 berapa gitu lupa. Akhirnya yang ronde ketiga itu 11-9 Mbak. 11-9. Selisih 2 poin dari Papua. Kamu lebih unggul. Sana yang unggul saya 9. Yang partai 2 itu ya? Udah setelah itu. Terus akhirnya kamu dapat perak. Dapat perak. Tapi udah keren banget sih. Oke, satu lagi Sam. Kamu kan ini udah di provinsi. Rencana ke depan gimana? Rencana ke depan buat saya itu nanti insya Allah dan Bismillah semoga bisa main di PON 24 nanti di Aceh. Amin. Terus nanti kalau saya lulus kuliah, saya udah selesai taekwondo saya pingin masuk ke kejaksaan. Amin, Widih. Semoga jadi calon jaksa yang dulunya pernah berprestasi di bidang taekwondo. Samara dari Kota Pekalongan. Semangat terus ya Sam. Siap. Tas dong. Kemampuan bela diri mumpuni yang Samara punya pastinya tidak terlepas dari darah sang ayah. Ayah Samara memiliki usaha mie ayam di Kota Pekalongan. Namun, ternyata beliau juga dulunya adalah seorang yang pernah menggeluti dunia bela diri, yaitu pencaksilat. Tetapi sayangnya beliau belum berkesempatan untuk melanjutkan kiprahnya seperti sang anak. Meski begitu, sang ayah selalu memberi dukungan kepada Samara untuk tidak cepat menyerah dan selalu menemani Samara berlatih serta mengantarkannya mengikuti kejuaraan-kejuaraan.
tuh seperti apa sih Pak menurut Bapak? Anaknya tuh gimana ya, dari kecil nggak pernah jalan, lari. Rumah ya, lari. Anaknya kayak tomboy. Jadi tomboy sekali gitu Pak tomboy ya. sekali. Lalu Bapak melihat potensi Samara yang sekarang? Ya saya bangga banget ya. Iya bangga banget. Samara sempat cerita kalau sempat tidak mendapatkan dukungan dari ibu gitu. Ya, Waktu itu Bapak seperti apa? Lah saya bingung lah, kok udah malang tanggung ibaratnya, udah terjun sekalian, basah sekalian, nggak usah tanggung lah gitu saya. Jadi Bapak selalu dukung. Kalau mana tak intilin, main kemana dia main di mana Purwokerto ya, saya naik motor ke Purwokerto. Tetap kayak gitu, tak intil terus ikuti terus. Ke Pati ya terus pokoknya ke Jakarta ya. Jadi selama ini dimanapun Samara tanding Bapak selalu ikut. Lagi kita takutnya kalau kenapa kan gitu. Kalau ya pelatihnya lagi sibuk, kalau anak kenapa kan harusnya kan orang tua dampingi, jadi bos main pun kan semangat, ya kan? Wah ada bapak kan pede dari ini kan. Oke, Samara juga cerita kalau background keluarganya itu nggak ada yang dari taekwondo. Nggak ada. Tapi bapak kasih dukungan penuh di situ. Kenapa? Karena dulu saya ikut silat. Jadi anak ini anak kayak gini mau tak arahin kemana? Saya suruh ikut milih. Aku mau renang, apa badminton, apa taekwondo? Dia milihnya taekwondo. Oke. Satu lagi Pak, wejangan apa sih Pak yang selalu Bapak beri ke Samara ketika Samara lagi down, lagi nggak semangat gitu? Ya kamu gimana ya, kok malang tanggung kan, kalau udah kayak ke Semarang waktu masuk PPLP kan, balik lagi Pekalongan, nggak betah lagi, pulang tak jemput lagi. Terus aku waktu itu kan pernah ada yang di belakang kan aku nangkuti, aduh lah anakmu mau nak cedera gimana? Terus saya sama pelatihnya kan saya ketemu pelatihnya langsung, berbincang-bincang, Pak gimana ini Bem, kau yakin? Enggak ada apa-apa tuh kok itu putus gimana? Itu ada namanya kan porsinya masing-masing. Ini kan ada, nggak saya takut lah, itu saya percaya, nggak jadi saya pulang tak anterin lagi. Itu sampai banjir bandang itu loh ke Semarang ya, sama diantar teman SMP kayaknya sih, Hananta siapa namanya, LH sampai sini kan dulu diantar sama ibunya, sampai aduh untung motornya nggak mogok, kalau mogok gimana baru ya gitu. Itu pengalaman itu saya biasa walaupun cedera. Lah terus aku dicuekin, enggak, itu nyoba kamu tok, itu pelatih tuh nggak akan nyobain kamu, itu harus dicoba kamu biar betah enggak gitu. Berarti memang Bapak sepercaya itu dengan Samara, walaupun cedera pun Bapak tidak khawatir begitu ya, karena Bapak percaya semuanya pasti ada porsinya. Satu lagi yang terakhir, singkat aja Pak, harapan Bapak kepada Samara ke depan itu seperti apa? Ya saya pinginnya ya mengembangin taekwondo Pekalongan. Gitu. Jadi biar taekwondo Pekalongan maju, biar kompak. Lebih banyak lagi yang seperti Samara begitu ya Pak? Pinginnya kayak gitu, ayo ditemenin tuh Samara yang di Semarang, biar nggak sendirian gitu loh. Gitu. Terima kasih Bapak, semoga harapan-harapan Bapak terkabul dan Samara sukses, Bapak amin. Juga dengan keluarga sehat selalu. Amin. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it move.